terjamin gitu ya. Dipastikan bahwa produk tersebut sudah mencantumkan nomor notifikasi. Oke, nomor notifikasi. Nomor notifikasi itu Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Gizi. Ini adalah episode pertama dari Podcast Gizi. Mungkin teman-teman atau sahabat Gizi sekalian baru ngeliat nih ada podcast di Gizi, karena sebelumnya kita kan belum ada acara seperti ini, dan insya Allah kegiatan ini nggak akan sekali teman-teman. Ada beberapa episode, dan kali ini di podcast Gizi yang pertama ini kita ditemani oleh Butri. Butri ini sebagai yang ngurusin legalitas di Gizi. Nanti sahabat sekalian akan dijelaskan sama Butri bagaimana legalitas itu diurus untuk produk kosmetik. Mungkin sebelumnya kita perkenalan diri ya, Bu. Saya Wira, di sini sebagai tim marketing dari Gizi. Dan di sini ada Butri. Butri, mohon maaf, sebagai apa Ibu di Gizi? saya sebagai Head of Regulatory di PT Gizi Indonesia, Mas Wira. Masya Allah itu. Butri sebagai Head of Regulatory. Iya. Agak susah sih, Bu. Iya, regulatory gitu. Nanti kalau belibet tolong diingetin ya, Bu. Okay. Butri, mungkin ini kita ngobrol dulu. Iya. Di Gizi sendiri, Butri kan sebagai Head of Regulatory. Kegiatan sehari-harinya seperti apa sih, Bu? Biar teman-teman sahabat Gizi sekarang ini bisa lebih paham dan mengenal Butri lebih dekat seperti itu, Bu. Iya. Sebelumnya Assalamualaikum semuanya sahabat Gizi, Mas Wira, selamat siang juga. Kami di Gizi itu ada satu departemen, Mas Wira, itu adalah regulatory departemen, di mana menangani dan bertanggung jawab setiap legalitas yang tentunya berkaitan dengan peredaran produk yang akan kita pasarkan. Okay. Nah, di situ kita mengcover ada 3 sub, yaitu yang pertama adalah notifikasi. Kemudian yang kedua kita juga halal, support halal, dan yang ketiga kita ada konsen di dokumen informasi produk. Dokumen informasi produk. Iya. Itu DIP biasanya berkaitan sama notif, Mas Wira. Notif. Iya. Okay. Jadi kalau kita dapat notif, otomatis DIP-nya itu harus sudah disiapkan. Oke. Gitu. Gini. Jadi itu tadi teman-teman dari Butri, beliau sebagai Head of Regulatory di Gizi, banyak hal yang dikelola oleh beliau, mulai dari notif, kemudian halal, dan tadi ada DIP ya, Bu? Iya, Dokumen informasi produk. Saya juga lagi belajar nih, sahabat. Jadi buat sahabat sekalian yang mungkin ada keinginan buat bikin produk kosmetik atau skincare dan semacamnya di Gizi, nanti akan berhubungan langsung dengan Butri mengenai legalitasnya seperti ya, Bu. Bu, ini saya mau sedikit curhat kali ya, Bu. Saya beberapa curhat apa nih? Agak rahasia sebenarnya. Jadi rahasia saya mau banget atau rahasia? Rahasia aja. Karena rahasia udah dibongkar sama media gitu. Jadi beberapa waktu lalu saya sempat baca ada perusahaan atau bukan perusahaannya, produk kosmetik, produsen kosmetik yang dia ternyata digerebek, Bu, oleh petugas lah yang berwenang seperti itu. Produknya bagus, menurut dia produknya bagus, kemudian penjualan juga bagus, hasilnya juga bagus, tapi tetap digerebek oleh petugas yang berwenang, Bu. Nah, kasus seperti ini, kenapa sih, Bu? Kenapa kok sebenarnya produknya udah bagus, manfaatnya ada, tapi tetap digerebek sama ya yang berwenang seperti itu, Bu? Nah, benar banget ya teman-teman semuanya bahwa yang disampaikan oleh Mas Wira tadi, begitu banyak produsen, kemudian juga mungkin importir yang memang mereka sudah memasarkan produk-produknya baik di pasar tradisional, kemudian juga pasar modern, tetapi tetap digerebek sama penyidik ataupun petugas audit dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oh, BPOM. Nah, BPOM. Jadi otoritasnya nih kalau untuk masalah produk, maksudnya kita ke Badan POM. Tapi ingat loh teman-teman, kita nggak hanya Badan POM aja. Badan POM bisa jadi bekerja sama dengan penyidik, yaitu kepolisian. Jadi mereka berkoordinasi. Nah, kenapa sih gitu kan? Kenapa sih orang produknya bagus ya, kemudian masyarakat juga pakai gitu kan, tapi kok kenapa digerebek gitu. Nah, kita evaluasi lagi, apakah produk tersebut sudah memenuhi standar kelayakan untuk produk yang diedarkan atau belum. Nah, ini menarik nih. Ini kaitannya udah panjang nih, Mas. Kalau ngomongin produk, wah, rule-nya udah panjang. Nah, gimana sih, pasti kan pada akhirnya ya udah produknya bagus, udahlah customer pakai gitu ya. Ya nggak bisa juga, karena apa, di kita itu ada produk yang memang harus secara mutu, manfaat dan keamanannya itu harus dijaminkan oleh si pelaku usaha. Coba saya ulang dikit ya, Bu. Berarti mutu, manfaat
dan keamanannya harus terjamin. Oke, berarti ini dia akan kembali lagi ke customer akhir ya Bu? Iya, betul. Jadi sebagai customer dia menggunakan produk ini secara mutu, keamanan dan manfaatnya terjamin. Itu dia teman-teman sahabat gizi sekalian. Ini agak menarik ya, tadi kita berawal dari produk yang sebenarnya udah memberi manfaat, tapi ternyata masih digerebek gitu ya. Iya, kita ngomong kasarannya digerebek. Ternyata dari sisi Bu Tri masih ada hal lain yang perlu diperhatikan. Iya. Sisi manfaat, keamanan, dan mutunya. Nah Bu, gimana sih produk ini biar bisa terjamin sisi manfaat, keamanan, dan mutunya itu biar ya teman-teman kita, sahabat gizi sekalian yang ada di luar sana yang ingin bikin produk kosmetik sendiri tidak berakhir dengan yang ada di berita seperti itu. Iya. Seperti apa Bu? Ya, jadi kalau sahabat gizi ingin mencari produk ataupun menggunakan produk yang tadi kita sampaikan ya, ada aman, kemudian mutunya baik, kemudian juga terjamin gitu ya. Dipastikan bahwa produk tersebut sudah mencantumkan nomor notifikasi. Oke, nomor notifikasi. Nomor notifikasi itu dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh siapa? Siapa yang mengajukan gitu ya? Yaitu dari si produsen ataupun pelaku usaha yang memang memasarkan produk tersebut gitu Mas Ira. Berarti mungkin buat sahabat gizi sekalian ada yang bingung nih Bu. Sebenarnya nomor notifikasi ini definisinya apa sih Bu? Karena kalau buat saya ya, setahu saya notifikasi itu ya yang muncul di HP nih, ding ding, nah itu notifikasi. Nah kalau di industri kosmetik, skincare, nomor notifikasi dari BPOM ini sebenarnya apa sih Bu dan seberapa penting gitu? Jadi kalau memang sahabat gizi ya benar ya, kalau kita bicara notif pasti kan tercatat gitu ya. Tadi yang disebutkan kalau handphone saya bunyi ting ting, berarti sudah tercatat nomornya. Berarti betul bahwa notifikasi dari Badan POM itu adalah salah satu izin yang dibuktikan dengan suatu proses atau kegiatan dari si pelaku usaha ke sistem Notifkos, yaitu sistem yang disiapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dipergunakan oleh produsen, importir atau pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya secara resmi dan legal untuk mendapatkan nomor notif tadi. Dan itu persyaratannya banyak dan beberapa posnya itu berbeda-beda Mas Ira. Wah, seru sekali nih. Beda-beda itu. Iya, jadi sahabat gizi sekalian tadi Bu Tri udah sedikit mengasih gambaran tentang notif BPOM itu penting dan harus terdaftarkan. Jadi si pelaku usaha ini dia mengajukan ke Badan Pengawas Obat dan akhirnya balik dari POM itu dalam bentuk notifikasi. Gitu ya Bu. Tapi ada yang menarik dari yang Ibu Tri sampaikan tadi, masalah posnya banyak, waktunya juga nggak singkat. Nah ini panjang. Kalau kita ceritakan di podcast gizi kali ini mungkin bisa jadi 3 hari gitu. Nggak apa-apa 3 hari aja. Tapi sering ketemu sahabat gizi Mas Wira. Bener. Tapi kalau misalnya kita persingkat nih Bu, pos apa yang penting dan kalau mau bikin notifikasi tadi durasinya berapa lama sih Bu? Rata-rata sih. Rata-rata ya gitu ya. Jadi kalau kita bicara Badan POM nih sahabat gizi ya, Badan POM itu salah satu badan yang ada di Indonesia yang memang berwenang untuk melakukan pengawasan. Nah, tapi tidak hanya kosmetik. Jadi tadi yang saya bilang posnya banyak yaitu, jadi ada makanan, ada minuman, kemudian juga ada suplemen, ada obat dan ada nafsa. Itu semuanya didaftarkan atau dinotifikasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, kalau kita sendiri, kita kan concernnya ke produk kosmetik ya. Kosmetik itu juga terbagi lagi. Jadi ada kosmetik import dan kosmetik lokal itu. Dan masing-masing punya requirement-nya beda-beda Mas Wira. Gitu. Iya. Nah, Bu, misalnya dari teman-teman nih, sahabat gizi ingin bikin produk baru, produk kosmetik tentunya, karena kita kan di podcast gizi ya, berarti kalau nggak jauh-jauh dari kosmetik sama skincare, dia masuknya ke pos yang kosmetik lokal. Lokal. Nah kalau pos kosmetik lokal, prosesnya seperti apa sih Bu? Dan tadi kan saya tempat mungkin tanya ya, kira-kira butuh berapa lama? Karena ya ngurus seperti ini kan pasti butuh waktu, dana, tenaga gitu. Seperti apa sih Bu? Jadi kalau kosmetik ya sahabat gizi, tadi saya sampaikan bahwa ada 2, yaitu kosmetik lokal dan kosmetik impor. Nah untuk kosmetik lokal, tanda notifikasinya jika disetujui oleh Badan POM itu dengan kode NA.
NA. Iya, NA. Catat ya, NA ya. Jadi kalau sahabat gizi nih nemu di lapangan atau di pasar gitu, kodenya NA berarti produk lokal aja. Ya, kosmetik NA lokal. Itu lokal. Tetapi pada saat nanti sahabat gizi mungkin ketemu produk dengan menyebutkan nomor notif NC atau NE, itu berarti atau NE. luar negeri. Luar negeri. Iya. Berarti luar negeri. Jadi kalau NA, wah ini berarti produk lokal. Dan harus diburu yang NA ya. Karena kan kita cinta produk dalam negeri ya tentunya. Kita harus buru yang NA, tapi nggak kalah sesuai kebutuhan juga. Kalau memang kita merasa butuh, ya kenapa enggak ya kita menggunakan NC ataupun NE. Yang terpenting adalah yang sudah menyatukan nomor notif. Karena berarti si pelaku usaha sudah mendaftarkan secara resmi dan legal ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, persyaratannya banyak tuh. Ini dibocorin boleh kan? Dibocorin. Mungkin nggak semua ya. Kalau bocor semua, nanti Putri biar lebih asik lagi. Ya. Dikit aja Bu, buat teman-teman sahabat gizi semua. Sahabat gizi bisa kok kalau misalnya punya satu produk gitu ya. Saya pengen punya brand sendiri, kemudian saya mau daftar juga, nggak apa-apa. Jadi diperbolehkan baik atas nama badan usaha atau perseorangan untuk mendaftarkan ke sistem notif pos Badan POM untuk mendapatkan nomor notif. Nah, salah satu persyaratannya adalah itu ada persyaratan yang sifatnya administratif dan persyaratan yang sifatnya teknis. Yang administratif itu kurang lebih adalah yang kaitannya dengan permit dan license daripada perusahaan itu sendiri. Balik ke perusahaannya dulu. Iya, seperti surat perjanjian kerjasama, kemudian identitas dari si pemilik, kemudian ada sertifikat merek, ada NIB atau dokumen pendukung lainnya yang sifatnya administratif. Nah, untuk teknisnya uraiannya banyak banget nih sahabat gizi. Nah, ini kita mau info semuanya atau kita aja Bu. Jadi sahabat gizi sekalian kalau mau lebih detail bisa datang ke Gizi, nanti bertemu dengan Putri untuk konsultasi. Jadi insya Allah di Gizi kita juga membuka misalnya bagi teman-teman sahabat gizi sekalian yang ingin bikin skincare sendiri atau kosmetik sendiri, bisa datang ke Gizi untuk konsultasi. Misalnya saya mau bikin ini perizinannya gimana sih? Insya Allah nanti ada Putri dan tim beliau yang memandu sahabat gizi sekalian. Jadi di sini bocorin aja dikit Bu. Nanti biar teman-teman sahabat gizi penasaran. Datang ke Ciawi ini langsung ke pabriknya Gizi, ngobrol lah sama Putri ya. Biar lebih deket juga. Ya, sahabat gizi yuk boro-boro kita hadir, kita datang ke Gizi nih, kita bisa discuss langsung gitu. Misalnya temannya Mas Wira nih pengen bikin produk. Atau saya misalnya. Iya, boleh banget ya. Develop produk, ayo punya ide apa nih produk atau mau bikin produk-produk yang memang sekarang lagi tren nih, ya kan? Itu bisa banget datang ke kami, ke tim regulatori. Nanti kami akan discuss yang kaitannya dengan beberapa persyaratan dan juga teknikal serta administrasi. Tadi saya sudah sampaikan persyaratan administrasi ya. Benar, nah, secara teknikalnya itu adalah minimal yang pertama kita memiliki sertifikat CPKB. Dan itu sudah dimiliki Gizi Mas Wira dengan grade A. Grade A. Nih jadi saya penasaran Bu, di CPKB sendiri ada berapa grade sih Bu? Dan yang paling tinggi apa? Ya, di CPKB sendiri itu sedianya ada A, B, dan C. Dan tertinggi adalah grade A. Grade A. Dan kita sudah mendapatkan grade A. Jadi untuk sahabat gizi nggak usah ragu-ragu, cus ke PT Gizi Indonesia karena memang kita sudah ber-CPKB dengan grade A ya. Kalau itu sudah punya. Poin yang kedua adalah kita masing-masing harus punya proses pendaftaran dalam arti proses manufakturnya seperti apa prosesnya. Jadi kalau kita datang nih ke pabrik PT Gizi, prosesnya sudah terjamin secara hygiene. Jadi secara sisdura pun proses pembuatan produksi untuk produk di PT Gizi itu so far sudah baik. Dan itu dibuktikan dengan beberapa produk gizi yang kita submit ke Badan POM saat ini tidak ada satupun yang ter-reject ataupun terhold. Semuanya Masya Allah. Tuh sahabat gizi, jadi gizi ini udah terbukti lah Bu ya, track recordnya bagus, kemudian semua produk yang diajukan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak ada yang di-reject. Menunjukkan bahwasannya secara CPKB-nya udah grade A juga, prosesnya bagus. Dokumentasinya juga bagus. Terima kasih kepada Putri. Jadi legalitasnya lebih terjamin. Jadi buat sahabat gizi sekalian jangan ragu karena insya Allah di sini lebih terjamin dari legalitasnya, kemudian proses produksinya karena udah ada grade A tadi CPKB dan legalitas. Kalau misalnya sahabat gizi sekalian mau konsultasi ada Putri dan timnya. Dan satu lagi Mas, boleh.
Ingat, kalau produk biasanya kaitannya sama ingredients. Ingredients, nah, oke. Kita bahan baku ya berarti? Iya, bahan baku. Jadi PT Gizi Indonesia juga menyiapkan formulasi bahan baku yang memang secara data sudah tersupport. Jadi kita berkorelasi dengan beberapa supplier yang memang sudah memiliki data pendukung yang secara legal juga diakui oleh Badan POM. Berarti R&D kita support banget Mas Wira. Masya Allah ya, berarti selain produksi, ini kayaknya menyeluruh ya. Produksinya juga bagus, kemudian formulanya bagus. Bahkan sisi supplier pihak ketiga kita pun udah teruji lah. Bagus. Jadi memang kita sudah berkolerasi ataupun bekerja sama dengan supplier-supplier yang memang memiliki database baik. Berarti, nah tahunnya database baik ini dia juga terdaftar di BPOM atau seperti apa sih Bu? Ya. Jadi untuk PT Gizi Indonesia kita bekerja sama dengan beberapa supplier bahan baku yang memang setiap raw material yang dia miliki itu memiliki data yang namanya Certificate of Analysis. Certificate of Analysis. Dan itu sudah diakui oleh Badan POM dan sudah tercatat di MUI. Sudah halal. Oke. Ini menarik nih, sahabat gizi. Jadi dari notif ke halal. Kita kayaknya memang di Indonesia ini kan mayoritas muslim ya Bu, nggak akan jauh dengan produk halal. Bahkan dulu kita nganggapnya kalau halal itu ya sekedar makanan seperti itu kan. Ternyata sekarang merambah ke yang lain, misalnya pakaian pun ada label halal. Bahkan yang sekarang sedang digaungkan adalah kosmetik halal ya Bu. Nah sebenarnya seberapa penting sih Bu izin halal atau ya sertifikasi halal itu sebuah produk kosmetik atau skincare yang notabene bukan dimakan sebenarnya, tapi kan digunakan. Nah, kenapa ini menjadi penting buat teman-teman sahabat gizi sekalian yang mereka ingin develop produk sendiri, bikin produk kosmetik sendiri, yang jadi harus benar-benar memperhatikan halal. Kenapa sih penting halal itu Bu? Ya, jadi kenapa sih produk yang sudah ternotif kemudian jika didaftarkan ke halal itu penting, lebih penting ya jelas. Jadi karena jika produk kita sudah memiliki nomor notif Mas Wira ya, secara hygiene, secara mutu, manfaat dan keamanan sudah terjamin oleh Badan POM. Karena Badan POM akan melakukan beberapa surveillance. Jadi post marketnya itu ada. Jadi mereka akan review ke lapangan. Nggak semata-mata jadi industri yang mereka audit langsung, tetapi di lapangan pun mereka audit. Mereka akan inspeksi. Ya. Nah, di saat produk itu sudah memiliki nomor notif, ditambah dengan poin sudah mencantumkan halal, maka produk itu menjadi tambah luar biasa Mas Wira. Nilai jualnya lebih tinggi. Iya, meningkatkan trust factor lah ya. Betul, iya. Jadi nilai jualnya lebih tinggi. Karena apa? Karena sekarang sebagian besar penduduk kita adalah Muslim ya, untuk di negara Indonesia. Dan itu untuk customernya itu high market untuk produk halal. Ya. Lebih high class gitu? Iya, high class dalam arti banyak yang berminat nih. Ya. Karena apa? Karena dipastikan kalau halal itu dipastikan dari proses awal hingga dia didistribusikan itu dilakukan secara halal. Dilakukan secara halal dan beberapa persyaratan pun harus dilakukan oleh si pelaku usaha Mas. Nah, ini menarik. Jadi nggak semudah dapetin halal, daftar telepon MUI, halo, aku mau produkku halal dong gitu, nggak bisa. Semua dikaji lagi. Ngomong-ngomong nomor telepon MUI berapa sebelum saya mau teleponnya? XX1. Jadi tuh. Kita boleh nyebut brandnya. Iya, XX1 ya. Nah itu sahabat gizi sekalian, jadi dengan label halal atau sertifikasi halal itu bisa meningkatkan trust factor produk kosmetik atau skincare teman-teman sahabat gizi semuanya. Jadi pastikan selain ada BPOM, ada juga sertifikasi halal gitu ya Bu. Dan tadi agak menarik Bu Tri singgung sedikit tentang proses perjalanan mendapatkan sertifikasi halal. Kalau sebelumnya kan udah dijelasin tentang cara BPOM itu ada pos-posnya dan ada rincian yang nggak bisa dibocorin di sini karena terlalu panjang. Bisa-bisa podcast ini jadi saya sebutkan ini 3 hari. Kita nggak tidur nih Bu. Nah kalau di halal sendiri prosesnya seperti apa? Apakah serumit BPOM dan bisa dibongkar semua atau tetap ada hal tersendiri yang tunggu dulu, datang ke gizi kita ngobrol dulu gitu. Jadi untuk halal sama seperti notif Mas Wira, jadi memang ada beberapa requirement yang memang harus kita penuhi. Dan kalau di Jembreng betul 3 hari kita nggak akan habis nih diskus halal ya.
Nah, tapi ada baiknya kita share juga bahwa sesuai dengan peta yang terbaru tahun 2019, kita setiap produsen, terutama untuk produsen kosmetik gitu ya, itu diwajibkan untuk mengajukan proses halal untuk mendapatkan sertifikat MUI. Ya. Nah, prosesnya seperti apa? Ada 2 step nih. Ini menarik. Gimana Bu? Nah, yang pertama, pelaku usaha harus datang ke BPJPH. BPJPH apa Bu? Itu Badan Penyelenggara Jaminan Halal. Pemberi halal. Oke. Ya. Setelah itu dinyatakan oke, maka kita baru bisa submit ke MUI. Iya, jadi 2 step tuh sahabat gizi. Pertama, database kita harus terinput itu di BPJPH. Sebentar Bu, saya coba mencerna Bu. BPJPH. Badan Penyelenggara Jaminan Penyelenggara Halal. Penyelenggara halal. Agak rumit, tapi ini adalah layer atau ya proses yang harus dilakukan teman-teman sekalian, sahabat gizi, untuk mendapatkan sertifikasi halal tadi ya Bu. Harus melewati BPJPH. Saya bisa ternyata. Simple sih. Iya. Lanjut Bu, dari BPJPH terus? Dari BPJPH kita akan mendapatkan surat tanda terima. Surat tanda terima berupa nomor yang memang sudah di-approve oleh beliau. Prosesnya di BPJPH itu adalah 5 hari. 5 hari. Melampirkan apa? Ya itu tadi sama dari permit yang kayaknya permit license dari perusahaan atau pelaku usaha jika perseorangan, dan ditambah dengan beberapa persyaratan yang kaitannya dengan raw material atau bahan baku dari produk. Ya, setelah diverifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem BPJPH, maka BPJPH akan memverifikasi. Waktunya kurang lebih adalah 5 hari kerja. Atau 1 minggu. Jika tidak ada terkonfirmasi atau kendala. Tetapi bagaimana sahabat gizi kalau ada terkendala? Maka si pelaku usaha harus memenuhi sampai tuntas. Ya, sampai dinyatakan close dan selesai, maka baru bisa mengakses ke sistem MUI atau yang kita sebut dengan sistem SERO. Berarti ini 2 step yang harus sahabat gizi ya. Dia harus lewat dulu di BPJPH, lengkapi persyaratannya yang kurang lebih 5 hari kerja ya Bu. Kalau memang udah selesai baru bisa ke MUI. Sistem apa tadi Bu? Sistem SERO. Di MUI. Nah, setelah dari situ ada proses lain nggak Bu? Atau bagaimana? Di sistem SERO itu sahabat gizi ada beberapa poin ataupun code-code yang memang harus kita penuhi. Nah, itu kita kalau diurai di sini tadi yang dibilang waktunya cukup lama ya. Jadi nggak ada salahnya sahabat gizi datang aja ke kami, nanti kita bisa sharing dan discuss poin-poinnya, banyak banget. Setelah kita masuk ke sistem SERO, itu nanti mereka verifikasi juga Mas Wira. Jadi nggak semudah langsung di-approve, enggak. Mereka verifikasi kalau secara database yang di-input ke dalam sistem maka mereka akan mengajukan ke kita untuk melakukan pengajuan proses audit langsung ke tempat produksi. Ke tempat produksi. Iya, ke tempat produksi untuk memastikan bahwa data ataupun dokumen yang kita submit itu adalah sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan. Berarti tim dari MUI-nya datang ke tempat produksi untuk mengaudit. Setelah itu barulah mereka membuat satu inquiry jika ada pertanyaan. Tetapi kalau nggak ada, maka langsung difatwakan saat itu atau tersertifikasi. Nah Bu, ini menarik nih. Kalau di gizi sendiri seperti apa Bu? Misalnya ada, kita nyebutnya maklon ya. Jadi ada customer dari luar kemudian ingin bikin produk di gizi. Rata-rata semudah apa si MUI-nya datang dan mencap halal itu Bu? Ataukah tetap prosesnya berbulan-bulan atau gimana Bu? Ya, jadi kalau untuk di gizi, sahabat gizi boleh info juga ya. Boleh. Good news juga karena gizi itu memiliki sistem jaminan halal manufaktur atau sistem jaminan halal pabrik itu dengan grade A juga. Jadi CPKB grade A. CPKB grade A, sistem jaminan halal grade A.
sehingga memudahkan kita untuk melakukan proses pendaftaran produk, bahan baku ataupun packaging untuk lebih mudah, karena memang kita punya grade A itu. Jadi dengan adanya poin itu, maka menjadi poin bagi para evaluator di MUI untuk mereview beberapa produk ataupun data yang kita submit untuk diproses lebih smooth lah, seperti itu. Jadi itu sahabat gizi, di gizi nih alhamdulillah kita udah ada CPKB grade A, SJH jadi sudah topnya lah ya. Udah nggak ada A+ nggak ada kan ya? A+ nggak ada. Udah paling tinggi. Udah paling tinggi nih A. Kumlat. Berarti ya IPK 3,5 ke atas lah ya. 3,5 ke atas. Oke, Bu Tri. Mungkin lanjut, ketika kita udah punya sertifikasi BPOM, kemudian ada halal. Nah, ini yang kadang dilupakan sama teman-teman pebisnis nih, terutama ya Bu, nggak cuma di bisnis kosmetik, adalah brand. Betul, merek ya. Merek, terutama merek. Jadi dia udah bikin produk, sertifikasinya lengkap, dijual, ternyata ada yang niru, Bu. Entah dari formulanya, atau dari packagingnya, atau mungkin dari logonya itu sendiri. Nah, gimana sih biar teman-teman yang ingin membuat produk kosmetik skincare itu bisa merasa aman, brandnya nggak bakal dicuri? Karena kan beberapa waktu lalu kita denger ya, ada ayam geprek itu rame, milik A atau si B, masuk ke meja hijau. Semuanya geprek gitu. Nah, semuanya nomor 1. Iya, semuanya namanya sama. Nah, kita menghindari seperti itu gimana ya Bu, biar teman-teman juga jualannya bisa lebih tenang lah. Nggak ada yang nyuri nih. Kalau ada yang nyuri pun, saya bisa tuntut, seperti itu Bu. Jadi tadi benar yang disampaikan Mas Wira, bahwa begitu banyak brand atau merek yang memang beredar di pasaran yang sama, dengan barang yang sama, dengan kualitas yang mirip. Ini sebenarnya yang mau kita pakai yang mana gitu ya. Terus benar nggak sih ini yang sudah terdaftar di Ditjen HKI gitu ya, yang mana gitu kan. Sahabat gizi, untuk memastikan bahwa produk yang memang kita pakai itu memang sudah terdaftar mereknya di Ditjen HKI, teman-teman sahabat gizi itu bisa mencek langsung di websitenya HKI. HKI. Ya, jadi cek merek, tinggal kita klik cek HKI, kemudian kita sebut merek yang kita tuju, di situ nanti akan muncul. Apakah merek tersebut sudah terdaftar atau tidak? Jika produk tersebut memang terdaftar, maka biasanya mencantumkan alamat daripada si pemilik merek. Dan nanti teman-teman bisa make sure juga nih dari beberapa produk nih yang teman-teman pegang. Biasanya kan ada misalnya nih diproduksi oleh PT A, didistribusikan oleh PT B gitu. Nah, di situ nanti teman-teman juga bisa lihat. Jika memang diproduksikan oleh PT yang sama dengan yang tercantum pada HKI, berarti memang diproduksi oleh PT yang sesungguhnya. Tetapi ada juga dan banyak yang mempercayakan sekarang ke kami ya, PT Gizi. Jadi jangan salah, tetap diproduksi oleh PT Gizi dan tetap di bawah naungan dari PT Gizi untuk legalitas mereknya, tetapi tetap under name-nya adalah under name si pemilik badan usaha. Nah, ini menarik pelaku usaha. Itu bisa, di Gizi bisa. Ini menarik Bu. Jadi teman-teman sahabat gizi sekalian yang mereka udah punya ide, pingin bikin produk seperti ini, kemudian marketingnya seperti ini, tapi kebingungan untuk membuat produknya sendiri gitu. Mereka tinggal datang ke Gizi, kemudian konsultasi tadi sudah disebutkan sama Bu Tri juga. Kita CPKB grade A, sistem jaminan halal grade A. Jadi insya Allah lebih aman. Kemudian secara brandnya pun, nah ini mudah sebenarnya Bu. Kita tinggal buka websitenya HKI, kemudian masukkan brandnya. Kalau belum ada segera didaftarkan gitu ya Bu. Segera didaftarkan. Nah, kita di Gizi ini membantu mendaftarkan HKI juga atau gimana? Bisa. Jadi one stop solution. Jadi nggak usah repot-repot. Jadi kalau memang teman-teman bingung gitu ya, pengen bikin brand sendiri, kami bisa memberikan satu kreatif ataupun ide dan inisiatif yang secara pengawasan memang sesuai dengan regulasi dari HKI. Jadi kami bantu support nih Mas Wira. Maunya brand apa, ke arah mana? Apakah mungkin kosmetiknya skincare atau kosmetiknya misalnya bath and body gitu ya, kita bisa mengarahkan dan kami akan bantu untuk mendaftarkan ke Ditjen HKI secara legal ya tentunya.
Untuk prosesnya sendiri sesuai dengan perka daripada peraturan yang berlaku di bidang merek, itu sangat waktunya itu efisiensi, tidak terlalu lama. Yang terpenting sahabat gizi adalah data ataupun legalitas dokumen yang sahabat gizi punya itu benar-benar sudah clear dalam arti sesuai. Terkadang kan ada Mas Wira, identitasnya namanya siapa, kemudian dia di dokumen yang lainnya namanya siapa. Beda-beda gitu. Itu beda-beda. Itu yang terkadang membuat satu kendala Jadi kalau di identitas namanya misalnya Ahmad Soleh gitu ya. Ternyata misalnya di dokumen yang lainnya dia Soleh. Nah, itu harus diverifikasi. Iya, harus diverifikasi. Menarik juga, Bu. Buat teman-teman sahabat gizi sekalian yang ingin bikin produk, datang ke gizi, bawa konsep aja bisa. Bisa bawa konsep. Nanti dengan tim gizi akan konsultasi, kemudian legalitas. Bahkan diuruskan. Gitu. Dari BPOM-nya, kemudian halalnya, HKI-nya seperti itu. Jadi benar-benar one stop solution. Jadi buat teman-teman sahabat gizi sekalian yang udah punya konsep dan ingin bikin produk kosmetik sendiri atau skincare sendiri, jangan ragu-ragu, segera datang ke gizi. Di Ciawi kita ada Putri dan timnya, mungkin nggak langsung dan Putri karena Putri ya memang head of regulatory tadi di awal ya. Tapi beliau punya tim, yang tim ini juga sudah teruji untuk membantu dan ya bisa berkonsultasi lah dengan tim gizi. Jadi bisa langsung, saya maunya kayak gini nih, gimana? Nanti kita bisa saran-saran gitu ya Bu. Oke. Jadi tadi ada beberapa tahap yang memang sudah coba kita ulas walaupun tidak semuanya dijembreng karena terlalu lama. Tapi ada satu lagi nih, di saat kita sudah punya nomor notif, Mas Wira ya, sudah punya HKI, kemudian juga halal kita punya, dan jangan lupa sahabat gizi harus benar-benar konsen terhadap penandaan. Penandaan apa ini? Penandaan dalam arti adalah desain kemasan yang sahabat gizi akan buat. Gitu, karena untuk desainnya sendiri itu juga harus memenuhi norma-norma ataupun ketentuan dari pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Seperti itu. Jadi memang untuk packagingnya sendiri pun udah ada peraturannya. Dan kita juga bisa membantu di situ. Wah, produk development kita packaging bisa kita desainkan tuh sahabat gizi kan. Jadi benar-benar one stop solution. Datang aja ke sini bersama timnya ataupun sendiri, konsultasikan konsep produk yang ingin dibikin ya. Bahkan kita ada tim Prodev juga, yang R&D juga, yang mereka siap untuk formulasinya yang cocok seperti ini gitu ya Bu ya. Oke. Putri, ini seru banget, diskusi kita ini seru banget, dan kayaknya memang harus ada episode lanjutan ya. Karena di saat ini nggak bisa semua dijembrengkan, bisa jadi muterin ini ya, Kebun Raya Bogor. Iya benar ya. Nah, tapi untuk podcast kali ini adalah podcast pertama Gizi. Mungkin ada sebelum kita tutup Bu, ada masukan buat sahabat gizi sekalian yang nonton ini, biar mereka ketika bikin produk kosmetik atau skincare itu lebih tadi aman, terjamin, dan mutu manfaatnya jelas. Aman, mutu manfaatnya jelas. Ini ada masukan nggak Bu buat teman-teman sahabat gizi di rumah nih? Jadi buat sahabat gizi yang ada di rumah yang hari ini bisa bergabung ya sama podcast kita, jangan ragu-ragu untuk datang ke PT Gizi Indonesia. Kalau punya ide kreatif ataupun pengen banget punya brand sendiri gitu ya, datanglah ke kami, nanti kami akan support mulai dari ide penamaan, ide desain, kemudian formulanya, kemudian proses perizinannya, sampai proses produksi dan pendistribusiannya. Lengkap. Dan itu lengkap. Dan kita juga ini loh, teman-teman ataupun sahabat gizi, semuanya sesuai dengan permit dan regulasi yang berlaku. Jadi nggak tanggung-tanggung ya, kita nggak ragu-ragu bahwa kita memberikan solusi yang terbaik, produk yang terbaik, tetapi tentunya sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang menyimpang secara regulasi ya. Benar. Jadi aman, mutunya terjamin dan bermanfaat. Itu goalsnya seperti itu. Berarti tadi ada yang penting juga nih, sahabat gizi. Lengkap aja nggak cukup. Iya betul. Lengkap aja nggak cukup. Harus tetap ada ya yang harus dijalin tadi kan, supaya produknya ini bisa sesuai. Jadi lengkap dan sesuai. Lengkap secara produknya dan sesuai secara peraturan perundangan. Jadi teman-teman yang punya brand sendiri bisa menjual dengan lebih tenang, tidak akan diganggu seperti yang saya cerita di awal tadi, diganggu sama penggerbekan. Enak-enak jualan digerebek, sedih juga, masuk berita, masuk koran gitu. Mungkin itu teman-teman sahabat gizi semua,
Di sini saya bersama Putri sebagai Head of Regulatory. Insya Allah kita bertemu lagi di podcast gizi selanjutnya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa, seperti biasa kalau di YouTube berarti harus like, komen, dan subscribe, ya kan? Nah, insya Allah kita akan bertemu lagi di podcast gizi selanjutnya. Terima kasih atas atensi teman-teman semua, sahabat gizi sekalian. Kita cukupkan podcast kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri, terima kasih Bu. Sama-sama. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Dengan senang hati. Ya. Dadah.